segala yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah perintah, tapi juga semua perintah wajib sebagaimana firman Allah, wa ma atakum rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu. Segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah ambillah, termasuk sorban ya diambil, ya kan? Gak bisa ya gak apa-apa, ya. Tapi segala sesuatu yang dilarang tidak ada nego, ya. Kalau perintah kebaikan mungkin ada nego, ya kan? Karena seseorang yang mentaati perintah Rasul, fakot atau Allah, maka dia benar-benar taat pada Allah. Karena semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Rasulullah tidak ada pakai hawa nafsu. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Termasuk beliau mengajukan pakai sorban dan kebaikan-kebaikan lainnya. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, jika Allah memerintahkan kepada kita perintah apapun, fa'tu minhu mastata'tum, semampu kita nggak apa-apa, ya kan? Tetapi kalau larangan harus tidak ada nego. Larangan dilarang membunuh, nggak ada nego itu, ya kan? Dan apapun perintahnya Allah dan Rasulullah itu nomor satu. Bahkan waliullah pun, ulama waliullah mana-mana pun tidak ada yang bisa menghapus hadis Rasulullah. Kayaknya ini kalau pakai sorban nggak pantas ini, tetap nggak bisa dihapus. Mungkin tidak mampu, tidak apa-apa, atau mungkin karena kondisi, kalau saya pakai sorban di jalan ditertawain banyak orang, Anda masih malu, terserah. Tapi masa di rumah masih nggak pernah pakai, kan gitu. Bahkan waliullah pun tidak bisa menghapus kalamnya Rasulullah. Sebagaimana Syekh Muhammad Ijari dalam kitabnya Idraja Anahullah Batolana Rumakil, jika telah datang sungainya dari Allah, sungai dari Allah ya Quran hadis, ya, maka seluruh sungai-sungai cabang akan tidak berguna, gitu. Makanya perintah bermakna ibadah, kebebasan dalam bertindak tanpa paksaan. Tapi kita nggak boleh main akal atas perintah-perintah Allah. Wah, ini kalau saya pakai sorban nanti apa, nggak tambah ganteng atau apa, jangan diakal. Agama Islam itu tidak harus pakai akal. Contoh kita kentut, kenapa yang diraupi disiram wajahnya, kan nggak bisa diakal. Dan lain-lain. Orang yang pakai khuf penutup kaki, ya kan, pakai bulat itu. Kalau kita pakai khuf, boleh nggak dibasuh dengan cara yang diusap di atasnya, di atas kaki, bukan di bawah. Itu kan nggak bisa diakal. Banyak hal-hal di agama Islam itu tidak harus pakai akal. Ibadah haji umroh itu kalau diakal ya masuk akal. Udah keluarin banyak uang, di sana itu mengelilingi batu Ka'bah, mencium Hajar Aswad batu, sa'i dari bukit Sofa ke bukit Marwah, bukit batu ke bukit batu, lempar jamarat, lempar batu, dan lain-lain. Nah, itulah. Maka dari itu ada kaidah usul fiqh
layu bisa keyakinan kebenaran tidak bisa dihapuskan dengan keraguan atau dengan akal. Maka dari itu banyak orang yang otak-atik kalamullah, otak-atik hadisnya Rasulullah itu sangat membahayakan. Di zamannya Rasulullah ada orang yang sok menyaingi Al-Quran, itu ada Sayyidina Al-Quran. Udah ada Quran, dia menulis kata-kata indah seakan-akan tandingan. Juga ada namanya Dzulkhuwaisirah, itu juga kebijaksanaannya seakan-akan melangkahi Rasulullah sampai menyuruh Rasulullah berbuat adil. Sedangkan Rasulullah itu paling adil gitu. Maka dari itu, kalau ada perintah dari agama kita, Quran hadis, mampu kita kerjakan, nggak mampu nggak apa-apa. Lain dengan larangan ya, kalau larangan tidak ada ego. Maka dari itu, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara-suara kamu. Ada yang mengartikan guru tarekat saya aswat, mufradnya sound bukan suara tapi pendapat. Jangan kamu mengangkat pendapatmu Nabi di atas pendapatnya Rasulullah. Dan janganlah kamu meninggikan suaramu, meninggikan pendapatmu di depan Rasulullah sebagaimana sesama kamu. Antah batau amalukum wa antum la tashkurun. Amal ibadahmu semuanya yang sudah kamu laksanakan akan lenyap hangus dan kamu tidak merasa. Bayangin, mungkin kita sudah banyak ibadah, haji, umrah berkali-kali, sholat, oleh tahajud, sedekah, dan amal kebaikan lainnya banyak, tapi mungkin catatan amal kita rontok hilang, atau tahu-tahu mungkin tidak ada datanya. Karena apa? Ya mungkin kita sok pinter, sok hebat di atas Rasulullah gitu. Maka dari itu gak ada torekoh itu melangkahi Rasulullah, tidak ada. Hati-hati. Dan